Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Lestari Maulida dari Divisi Legal Certification. Pada minggu kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu judul bab yang ada di dalam The Things You Can See Only When You Slow Down, karyanya Haimin Sunim. Di sini juga dia ada beberapa bab yang ada di dalam buku ini. Dia tuh guru kayak meditation gitu loh. Jadi gimana caranya dia memaknai hidup ini jadi lebih berpikiran yang positif dan lain-lain kayak gitu. Langsung aja mungkin di minggu yang kali ini saya akan membahas mengenai di bab pertama. Itu judulnya, di judul besarnya ini judulnya di chapter 1 itu judulnya rest atau istirahat. Nah, di dalam sini juga ada subbab, itu tuh judulnya Why Am I So Busy. Jadi kali ini saya akan bahas tentang Why Am I So Busy. Sebelumnya buku ini juga isinya kebetulan ini pakai bahasa Inggris. Dia tuh Haimin Sunim itu orang Korea dan bukunya itu emang bukunya bahasa Inggris, dan kebetulan saya beli yang cetakan bahasa Inggris, bukan yang translate. Langsung aja di yang bab pertama ini judulnya Why Am I So Busy. Di quotes yang paling atasnya ini ada quotesnya, when everything around me is moving so fast, I stop and ask, is it the world that busy or is it my mind? Jadi apabila semua yang ada di sekitar saya ini bergerak cepat, saya akan berhenti dan bertanya, apakah dunia ini yang terlalu sibuk atau pikiran kita yang terlalu sibuk? Nah, jadi setelah saya baca semuanya, jadi di subbab ini yang pertama ini dia membahas tentang gimana cara mind kita, pikiran kita dan dunia ini terkoneksi. Jadi banyak yang berpikiran bahwa antara pikiran kita dan dunia ini nih berdiri masing-masing atau berdiri secara sendiri-sendiri. Tapi menurut pandangan dari Haimin Sunim, setelah dia research dan dia tanya ke beberapa teachernya dia, itu menjelaskan bahwa antara pikiran kita dan dunia ini itu saling berkaitan atau saling berhubungan gitu. Dimana di sini juga dia nge-compare dari beberapa pendapat tentang gimana apabila pikiran kita berpikiran negatif, maka yang keluar dalam kehidupan kita ini sesuatu yang sifatnya negatif gitu. Jadi dia juga di sini disebutin nih, ada kalimat yang cukup menarik di sini, yaitu dia bilang, the world has never complained about how busy it is. Jadi dunia ini nggak pernah komplain gimana busynya kita gitu. Jadi gimana kesibukan kita ini. Terus dia bilang kalau dia melihat lebih jauh lagi ke dalam diri dia, kenapa dia akhirnya menjalani hidup yang cukup sibuk. Akhirnya dia mikir bahwa dia itu enjoy ngejalanin hidup yang sibuk gitu. Jadi gimana kita memilih jalan itu, kalau selama kita merasa kita enjoy di dalamnya, maka dunia pun akan mengikuti gitu. Jadi terus lanjutannya, if I truly want to rest, kalau saya mau benar-benar beristirahat, saya bakalan memilih itu gitu. Tapi pada kenyataannya setiap manusia itu memilih untuk melakukan kesibukan masing-masing di dalam kehidupannya, dan kita semua itu memaknai kehidupan itu
emang kita memilih untuk menjadi seseorang yang sibuk. Itu tergantung pilihan kita. Apabila kita ingin menjadi seseorang yang bermakna dan sibuk, maka pilihan ada di tangan kita gitu, dan dunia pun akan mengikuti gitu. Apabila kita ingin istirahat, ya berarti dunia yang kita lihat juga dunia yang nggak sibuk gitu, yang dalam artian dunia juga tidak bergerak secara cepat kayak gitu. Jadi dari sini dia juga menyimpulkan kalau nih, ketika kita merasa sibuk, kalian harus berpikir bahwa kamu tuh nggak powerless, berarti kamu tuh berguna gitu. Jadi power kamu tuh berguna gitu untuk kehidupan yang ada di dunia ini. Terus kenapa dia berpikiran begitu? Karena ketika kita sibuk, maka dunia yang kita lihat adalah sibuk, dan ketika kita ingin istirahat, maka dunia pun beristirahat gitu. Jadi ada koneksi antara pikiran kita yang sibuk dan dunia yang bergerak begitu cepat kayak gitu. Jadi di sini juga dia ada beberapa quotes yang lumayan kena di sini. Ini salah satunya. We feel unhappy not just because something bad has happened, but also because of the thrilling thought about what happened kayak gitu. Jadi kita tuh ngerasa nggak bahagia itu bukan karena sesuatu buruk yang terjadi, tapi pemikiran kita itu tentang kejadian itu gitu, berkaitan dengan pemikiran kita tentang kejadian itu kayak gitu. Terus when you are stressed out, be aware of your stress. When you are irritated, be aware of your irritation. When you are angry, be aware of your anger. As soon as you become aware of that feeling, you are no longer lost in them. Jadi kita tuh harus awareness sama diri kita sendiri tentang kesedihan kita, kemarahan kita, tentang feeling kita gitu. Kalau kita peduli sama feeling kita sendiri, maka itu berpengaruh ke kehidupan kita gitu. Jadi jangan condong ke kemarahan kita, jangan cuman condong ke kemarahan kita aja, tapi kita harus awareness apa sih penyebab kita marah ini kayak gitu, gimana sih cara mengatasi kemarahan kita ini gitu. Intinya antara pemikiran kita, mind kita, sama bumi yang kita jalanin di dunia ini, maksudnya kayak keadaan di perputaran di bumi ini itu saling berkaitan kayak gitu sih kalau yang dilihat dari yang subbab yang pertama ini. Mungkin itu yang bisa di-share di sharing minggu ini. Nanti minggu depan mungkin kemungkinan akan ngebahas tentang subbab yang kedua gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.